Angin pagi berhembus lembut di tanah Jawa ketika matahari mulai naik di ufuk timur. Di tengah kemegahan kerajaan Kediri, berdiri seorang raja yang terkenal bijaksana dan sakti. Namanya adalah Jayabaya. Ia memerintah dengan adil, dihormati rakyat, dan dikenal memiliki kemampuan melihat jauh ke masa depan. Pada masa pemerintahannya, kerajaan berada dalam keadaan makmur. Sawah-sawah hijau membentang luas, sungai mengalir jernih, dan pasar selalu ramai oleh para pedagang dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Namun di balik kemakmuran itu, Jayabaya sering merenung sendirian. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit, Jayabaya duduk di pendopo istana bersama seorang penasihat spiritualnya yang terkenal bijaksana, Empu Barada. Lampu minyak menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu. "Wahai Empu," kata Jayabaya pelan, "aku merasakan sesuatu yang besar akan terjadi pada tanah Jawa di masa depan." Empu Barada menatap rajanya dengan tenang. "Setiap zaman memiliki ujian, Paduka. Apa yang Paduka lihat?" Jayabaya memejamkan mata. Dalam keheningan malam itu, ia melihat gambaran yang aneh dan menakjubkan. Ia melihat jalan-jalan panjang dari batu, kereta yang bergerak tanpa kuda, kapal besi yang melintasi lautan, dan manusia yang berbicara melalui benda kecil bercahaya. Ia juga melihat masa ketika tanah Jawa tidak lagi diperintah oleh raja-raja seperti dirinya. Orang-orang asing datang dari lautan jauh. Mereka membawa kekuasaan baru dan mengubah kehidupan rakyat. Jayabaya membuka matanya perlahan. "Aku melihat masa depan yang panjang. Tanah Jawa akan mengalami banyak perubahan. Akan ada masa penderitaan, tetapi juga masa kebangkitan." Empu Barada mengangguk. "Setiap zaman memiliki ujian, Paduka. Jika Paduka diberi penglihatan itu, mungkin sudah waktunya menuliskannya agar generasi mendatang dapat memahami tanda-tanda zaman." Sejak malam itu, Jayabaya mulai merangkai kata-kata yang kemudian dikenal sebagai Ramalan Jayabaya. Ramalan itu bukan sekedar prediksi biasa. Ia menggambarkan perjalanan panjang tanah Jawa dari masa ke masa. Beberapa bagian berbicara tentang perubahan kekuasaan, datangnya bangsa asing, hingga masa ketika rakyat kecil mengalami kesulitan. Salah satu bagian ramalan yang paling terkenal berbunyi bahwa suatu saat nanti, zaman akan berubah, besi akan berjalan tanpa kuda, perahu terbang di langit, dan gunung akan berlubang mengeluarkan api. Banyak orang pada masa itu tidak mengerti maksud kata-kata tersebut. Namun Jayabaya hanya tersenyum. "Suatu hari nanti," katanya kepada para penulis istana, "orang-orang akan memahami makna kata-kata ini." Ramalan itu kemudian disimpan dan disebarkan secara perlahan oleh para pujangga kerajaan. Dari desa ke desa, dari generasi ke generasi, kisah tentang raja yang dapat melihat masa depan itu terus diceritakan. Bagi rakyat Kediri, Jayabaya bukan hanya raja. Ia adalah simbol kebijaksanaan dan penjaga masa depan tanah Jawa. Namun bahkan Jayabaya sendiri tahu bahwa masa depan tidak pernah benar-benar pasti. Ramalan hanyalah petunjuk, bukan takdir mutlak. Di malam terakhir sebelum ia menutup catatan ramalannya, Jayabaya berdiri di balkon istana dan memandang langit penuh bintang. Waktu akan terus berjalan, dan manusia akan selalu belajar dari sejarah. Tanah Jawa mungkin akan berubah berkali-kali, tetapi semangat rakyatnya akan tetap hidup. Dari situlah kisah ramalan Jayabaya bermula, sebuah cerita tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan yang masih misterius. Setelah menuliskan ramalannya, nama Jayabaya semakin dikenal di seluruh wilayah Pulau Jawa. Bagi rakyat kerajaan Kediri, kata-kata sang raja bukan sekadar nasihat, melainkan petunjuk tentang perjalanan masa depan yang panjang. Ramalan itu terus diwariskan oleh para pujangga dan diceritakan dari generasi ke generasi. Banyak bagian ramalan yang masih sulit dimengerti, tetapi ada satu bagian yang paling sering dibicarakan oleh rakyat tentang datangnya zaman kegelapan. Dalam salah satu bait ramalannya, Jayabaya menggambarkan sebuah masa ketika kehidupan rakyat menjadi sulit. Ia berkata bahwa suatu hari nanti akan datang masa ketika pemimpin tidak lagi memikirkan rakyatnya. Kekuasaan akan diperebutkan, keadilan menjadi langka,
dan orang-orang baik seringkali harus hidup dalam kesulitan. Rakyat pada masa Jayabaya mendengarkan kisah itu dengan perasaan campur aduk. Sebagian merasa takut, sebagian lagi merasa bahwa itu hanyalah cerita tentang masa yang sangat jauh. Namun Jayabaya menjelaskan bahwa perubahan zaman adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Setiap masa memiliki ujian, kata Jayabaya kepada para penulis istana. Ketika manusia mulai melupakan kebijaksanaan dan keadilan, maka zaman kegelapan akan muncul. Dalam penglihatannya, Jayabaya melihat kapal-kapal besar datang dari lautan jauh. Kapal itu membawa manusia dengan pakaian yang berbeda dari orang Jawa. Mereka datang bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk menguasai tanah yang kaya ini. Rakyat Jawa pada masa depan akan menghadapi masa sulit ketika tanah mereka dikuasai oleh kekuatan dari luar. Kekayaan alam yang melimpah tidak lagi sepenuhnya dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Dalam bayangan Jayabaya, desa-desa yang dulu damai akan berubah. Rakyat harus bekerja keras, bahkan terkadang dipaksa bekerja oleh penguasa baru. Namun Jayabaya juga melihat sesuatu yang lain. Di tengah kesulitan itu, semangat rakyat Jawa tidak pernah benar-benar padam. Ia melihat orang-orang yang tetap menjaga budaya, bahasa dan tradisi mereka meskipun zaman berubah. Tanah Jawa adalah tanah yang kuat, kata Jayabaya dalam salah satu tulisannya. Walaupun tertempa badai zaman, akarnya akan tetap bertahan. Banyak pujangga kemudian menafsirkan bagian ramalan ini sebagai peringatan agar manusia selalu menjaga moral dan kebijaksanaan. Jika manusia lupa pada nilai-nilai itu, maka zaman sulit akan datang. Seiring waktu, ramalan Jayabaya semakin terkenal. Cerita tentangnya tidak hanya tersebar di wilayah Kediri, tetapi juga ke berbagai kerajaan lain di Jawa. Para pendeta, pujangga, dan pemimpin desa sering membacakan bagian-bagian ramalan itu kepada masyarakat. Bagi sebagian orang, ramalan itu adalah pengingat bahwa dunia selalu berubah. Ada masa kemakmuran, tetapi ada pula masa penderitaan. Jayabaya tidak pernah menulis ramalannya untuk menakut-nakuti rakyat. Sebaliknya, ia ingin agar manusia selalu siap menghadapi perubahan. Dalam catatan terakhir tentang zaman kegelapan, Jayabaya menulis bahwa masa sulit itu tidak akan berlangsung selamanya. Setelah masa panjang penuh penderitaan, akan datang masa ketika rakyat mulai bangkit kembali. Setelah gelap yang panjang, akan muncul cahaya baru. Kata-kata itu memberikan harapan bagi generasi yang membaca ramalan tersebut, bahwa bahkan dalam masa paling sulit sekalipun, masa depan masih menyimpan kemungkinan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan itulah bagian kedua dari ramalan Jayabaya, sebuah kisah tentang datangnya zaman kegelapan, tetapi juga tentang keteguhan hati manusia yang tidak pernah berhenti berharap. Berabad-abad setelah masa pemerintahan Jayabaya, ramalannya masih terus hidup di tengah masyarakat Pulau Jawa. Dari desa ke desa, dari generasi ke generasi, kisah tentang masa depan tanah Jawa tetap diceritakan oleh para pujangga, dalang, dan orang tua kepada anak-anak mereka. Di antara semua bagian ramalan itu, ada satu bagian yang paling sering dibicarakan dan paling dinanti, tentang datangnya Ratu Adil. Dalam ramalannya, Jayabaya menuliskan bahwa setelah masa panjang penuh penderitaan dan ketidakadilan, akan muncul seorang pemimpin yang membawa perubahan besar. Sosok itu dikenal sebagai Ratu Adil, seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan berpihak kepada rakyat kecil. Banyak orang menafsirkan ramalan ini dengan berbagai cara. Ada yang percaya bahwa Ratu Adil adalah seorang raja besar yang akan mempersatukan kembali tanah Jawa. Ada juga yang berpendapat bahwa Ratu Adil bukan hanya satu orang, melainkan simbol dari zaman baru yang lebih baik. Namun dalam catatan ramalan Jayabaya, digambarkan bahwa kemunculan Ratu Adil terjadi ketika keadaan sudah sangat sulit.
Jayabaya melihat masa ketika rakyat mengalami kesusahan yang panjang. Harga kebutuhan menjadi mahal, keadilan sulit ditemukan, dan orang-orang mulai kehilangan harapan. Dalam penglihatannya, manusia saling bersaing dan sering melupakan nilai-nilai kebaikan. Kekuasaan diperebutkan, dan banyak pemimpin yang lebih mementingkan diri sendiri daripada rakyatnya. Tetapi di tengah kekacauan itu, Jayabaya juga melihat munculnya seorang tokoh yang berbeda. Tokoh itu tidak datang dengan kemewahan atau kekuasaan besar. Ia muncul dari tengah rakyat biasa. Namun, ia memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang tulus. Orang-orang mulai mempercayainya karena ia tidak mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri. Ia berbicara tentang keadilan, tentang persatuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Dalam ramalan tersebut, Jayabaya menulis bahwa ketika Ratu Adil muncul, banyak perubahan besar akan terjadi. Ketidakadilan perlahan akan berkurang, orang-orang akan mulai kembali menghargai kejujuran dan kerja keras. Pemimpin yang tidak adil akan tergantikan oleh mereka yang benar-benar peduli pada rakyat. Namun Jayabaya juga memberi peringatan. Ia mengatakan bahwa manusia tidak boleh hanya menunggu datangnya Ratu Adil tanpa berusaha memperbaiki diri. Menurutnya, perubahan zaman tidak hanya diperjuangkan oleh satu orang, tetapi juga pada kesadaran masyarakat. Jika manusia memperbaiki hatinya, tulis Jayabaya dalam ramalannya, maka zaman yang baik akan datang lebih cepat. Karena itulah, kisah tentang Ratu Adil tidak hanya menjadi cerita tentang seorang pemimpin. Bagi banyak orang di Jawa, ramalan ini menjadi simbol harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti akan ada masa ketika keadilan benar-benar ditegakkan. Selama berabad-abad, banyak tokoh yang pernah dianggap sebagai Ratu Adil. Ketika muncul seorang pemimpin yang berani melawan ketidakadilan, rakyat sering mengingat kembali ramalan Jayabaya. Namun hingga kini, makna sebenarnya dari Ratu Adil masih menjadi misteri. Apakah ia benar-benar seorang pemimpin yang akan datang di masa depan? Ataukah ia adalah lambang dari perubahan yang harus diciptakan oleh manusia sendiri? Pertanyaan itu terus hidup dalam cerita rakyat, dalam pertunjukan wayang, dan dalam berbagai kisah tentang masa depan tanah Jawa. Satu hal yang pasti, ramalan Jayabaya telah menjadi bagian dari sejarah panjang budaya Jawa. Ia bukan hanya cerita tentang masa depan, tetapi juga pengingat bahwa keadilan dan kebijaksanaan adalah hal yang selalu dibutuhkan dalam setiap zaman. Dan selama manusia masih berharap pada masa depan yang lebih baik, kisah tentang Ratu Adil akan terus diceritakan. Waktu terus berjalan. Kerajaan besar datang dan pergi. Zaman berubah, dan dunia berkembang jauh dari masa ketika Jayabaya pertama kali menuliskan ramalannya di Kerajaan Kediri. Namun meskipun ratusan tahun telah berlalu, kisah tentang ramalan Jayabaya tetap hidup di tengah masyarakat Pulau Jawa. Ramalan itu tidak hanya dianggap sebagai cerita kuno, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya yang penuh makna. Banyak orang masih membacanya, mempelajarinya, dan mencoba memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Sebagian orang percaya bahwa banyak bagian dari ramalan tersebut telah menjadi kenyataan. Jayabaya pernah menggambarkan zaman ketika kendaraan dapat berjalan tanpa kuda, manusia dapat berbicara dari jarak jauh, dan dunia menjadi semakin terhubung. Pada masa Jayabaya, gambaran seperti itu terdengar mustahil. Namun di masa kini, manusia telah menciptakan teknologi yang memungkinkan hal-hal tersebut terjadi. Kereta api melaju di rel panjang, mobil bergerak di jalan raya, dan pesawat terbang melintasi langit. Orang-orang dapat berbicara melalui perangkat kecil dan berkomunikasi dengan orang lain di tempat yang sangat jauh. Bagi sebagian orang, hal ini membuat ramalan Jayabaya terasa semakin misterius dan menakjubkan. Namun para ahli budaya dan sejarah sering mengingatkan bahwa ramalan tersebut tidak selalu harus dipahami secara harfiah. Banyak bagian dari ramalan itu sebenarnya merupakan gambaran simbolis tentang perubahan zaman. Jayabaya dikenal sebagai seorang raja yang sangat bijaksana. Ia memahami bahwa dunia selalu berubah
dan manusia harus siap menghadapi perubahan itu. Oleh karena itu, ramalannya sering dianggap sebagai cara untuk menggambarkan perjalanan sejarah manusia, tentang masa kemakmuran, masa kesulitan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Salah satu bagian ramalan yang masih sering dibicarakan hingga sekarang adalah tentang datangnya Ratu Adil. Bagi sebagian orang, Ratu Adil adalah sosok pemimpin yang suatu hari akan muncul untuk membawa keadilan bagi rakyat. Namun bagi yang lain, Ratu Adil adalah simbol dari masyarakat yang lebih adil dan bijaksana. Artinya, perubahan tidak hanya bergantung pada satu orang pemimpin, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Di berbagai daerah di Jawa, kisah tentang ramalan Jayabaya masih sering muncul dalam cerita rakyat, pertunjukan wayang, hingga diskusi budaya. Para dalang sering mengaitkan kisah-kisah kepemimpinan dalam wayang dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ramalan tersebut. Cerita itu menjadi pengingat bahwa seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan, keberanian, dan kepedulian terhadap rakyatnya. Selain itu, ramalan Jayabaya juga mengajarkan bahwa manusia harus selalu belajar dari sejarah. Ketika manusia melupakan keadilan dan kebijaksanaan, maka zaman sulit bisa muncul kembali. Namun ketika manusia menjaga nilai-nilai tersebut, maka masa depan yang lebih baik dapat tercipta. Karena itulah, banyak orang melihat ramalan Jayabaya bukan sekedar ramalan tentang masa depan, tetapi juga sebagai pesan moral. Pesan bahwa kekuasaan harus digunakan dengan bijak. Pesan bahwa keadilan harus dijaga. Dan pesan bahwa harapan selalu ada, bahkan setelah masa yang paling sulit sekalipun. Kini ratusan tahun setelah masa Jayabaya, dunia telah berubah jauh dari yang pernah ia lihat. Namun satu hal tetap sama, manusia masih terus mencari masa depan yang lebih baik. Selama manusia masih berharap dan berusaha memperbaiki dunia, kisah tentang ramalan Jayabaya akan tetap hidup. Ia akan terus diceritakan sebagai bagian dari sejarah, budaya, dan kebijaksanaan yang diwariskan dari masa lalu kepada generasi masa depan. Dan mungkin, seperti yang pernah dikatakan Jayabaya dalam ramalannya, setiap zaman pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri menuju cahaya.